Ricuh, warga berebut berbagai hasil pertanian di mobil hias karnaval pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Purwakarta, Jawa Barat. Iya, kericuhan terjadi akibat aksi saling dorong warga untuk mendapatkan hasil pertanian seperti berbagai jenis buah dan juga sayuran. Kericuhan ini terjadi saat sejumlah mobil hias melintasi Jalan Jenderal Sudirman di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat, Senin siang. Warga menyerbu mobil hias serta rela saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, padi, hingga topi anyaman bambu. Sejumlah warga bahkan sudah menyiapkan kantung plastik dan karung untuk membawa hasil bumi sebanyak mungkin. Aksi ini sebenarnya dilarang karena mobil hias masih dalam proses penilaian Dewan Juri Lomba Kemerdekaan. Aksi berebut hasil pertanian dilakukan sebagai bentuk hiburan yang hanya terjadi setahun sekali saat Hari Kemerdekaan. Dapat singkong sama pisang. Tadi gimana? Ya kita mah mencoba aja berdesak-desakan. Karena ini tahun kemerdekaan ya kita mah memeriahkan saja. Biar rame gitu. Setahun sekali aja hiburan. Ini dapat apa aja sih? Dapat singkong sama pisang. Buat apa? Ya dimasak, dimakan, ya buat di rumah aja. Senang aja Bu ya? Ya seneng. Meski berebut hasil pertanian sempat diwarnai kericuhan, karnaval mobil hias yang digelar pemerintah Kabupaten Purwakarta tetap berlangsung meriah. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita semua ingin mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan kegembiraan. Ya, berbagai inovasi, kreativitas tentunya diperbolehkan dan dipersilakan. Tapi mereka pengen tuh mobil hias, oke, siap. Hanya apapun demi kebahagiaan dan untuk memperingati kemerdekaan ini dipersilakan. Yang penting tadi, yang penting untuk meningkatkan kreativitas kita sendiri. Peserta karnaval mobil hias menjadi salah satu cara masyarakat mengekspresikan kebahagiaan dalam merayakan Hari Kemerdekaan yang diikuti organisasi perangkat daerah, BUMD, kecamatan, kelurahan, hingga pihak swasta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Api tiba-tiba muncul dari bagian bawah mobil saat sebuah kendaraan sedang mengisi BBM. Api kemudian menyambar mesin pengisian BBM dan membesar. Pengemudi mobil mengaku sempat mengambil apar untuk memadamkan api. Namun saat mendekat ke arah kendaraannya, api tiba-tiba menyembur dan membakar tangan serta wajahnya. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas Damkar Kabupaten Bandung Barat datang melakukan pemadaman. Guna memastikan penyebab pasti kebakaran area SPBU, lokasi disegel untuk olah TKP. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api membakar gudang-gudang logistik di Kampung Ceger, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga Senin malam. Untuk mempermudah proses pemadaman, petugas menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api. 12 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan. Gudang logistik ini terbakar sejak Senin sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Warga khawatir api merembet ke permukiman dan SPBU yang berada di dekat gudang. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya hari ini Lala dan juga pemirsa? Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Pram. Selamat pagi. Kabar baik. Pram, gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa baik sekali Luar pemirsa. Apalagi biasa. kemarin ya, ini perayaannya Betul. ulang tahun Republik Indonesia ini begitu meriah pastinya. Nah, buat yang kemarin datang ke istana atau ke Monas menghadiri detik-detik proklamasi, terasa sekali hikmatnya ya. Ya memang ini war ticket, apalagi di war ticket pemirsa, dan ini pasti happy banget ya. Karena yang kepada datang tuh kelihatan warganya ini pada diundangnya ini pada dandan ini sangat-sangat maksimal sekali. Benar Pakai baju sekali, ada juga Pram. Bali. Nah. Dan dapat goodie bag. Benar Menarik, Pram. Nah, pemirsa. bukan cuma pejabat negara, tapi sejumlah artis juga diundang menghadiri peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ya pemirsa, tapi ini ada beberapa insiden yang tidak mengenakan di Monas. Sempat ricuh nih rebutan baju gratis nih. Seperti di Purwakarta juga ricuh karena rebutan buah saat karnaval. Nah, dan yang bikin kita sedih, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur masih berduka akibat gempa, dan sampai kemarin juga masih ada gempa yang cukup besar mengguncang wilayah tersebut saat Hari Kemerdekaan. Ya pemirsa, hingga kini pun menurut data dari BNPB sekitar 68 orang tewas akibat gempa NTT. Ya, kita juga patut prihatin di tengah euforia Hari Kemerdekaan dan situasi Indonesia yang bisa dibilang belum cukup baik. Ya, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Pemirsa, halo pemirsa, Anda menyaksikan Indo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Graciela Pangaribuan. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Indo Today pada hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Gempa bumi magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Warga berebut baju gratis dalam gelaran pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diaspora Indonesia di Hamburg, Jerman gelar pertunjukan dan perlombaan di HUT RI ke-81. Kita ke berita yang pertama pemirsa, puluhan pembalap liar di Makassar, Sulawesi Selatan kocar-kacir saat dibubarkan polisi. Ya, sebanyak 8 remaja dibekuk sementara sejumlah sepeda motor ditinggalkan pelaku untuk menghindari kejaran petugas. Arena balap liar di Jalan Kecamatan Mamajang dan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendadak kacau saat polisi tiba dan membubarkan aksi balap liar yang meresahkan warga. 8 remaja dibekuk tim Jatanras Polrestabes Makassar. Beberapa di antaranya masih di bawah umur dan diduga datang hanya untuk menonton balap liar dan ikut konvoi. Para pelaku ini kemudian dibawa ke posko Jatanras untuk diberikan pembinaan sebelum memanggil orang tua masing-masing. Kami mengamankan anak remaja yang menggunakan sepeda motor gong, kemudian balap-balap, dan ada kemungkinan termasuk daripada kelompok-kelompok motor. Terhadap anak-anak tersebut kami amankan pada saat melakukan kegiatan tersebut seperti itu. Polisi masih mendalami keterkaitan para remaja ini dengan kelompok geng motor yang kerap membuat resah. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Antusiasme warga merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat. Namun sayangnya kemeriahan perayaan diwarnai kericuhan warga berebut kaos gratis. Bocah perempuan ini berteriak dan menangis setelah terdorong dan terdesak warga yang berebut kaos di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Panitia berulang kali mengimbau masyarakat untuk tetap antre dan tidak berdesakan, namun warga tetap berusaha merangsek ke tenda pembagian kaos gratis. Warga terus mendekati tenda pembagian kaos dari berbagai arah, termasuk dari belakang tenda. Pembagian kaos berlangsung ricuh karena warga yang tidak mau tertib. Terdesak dan terdorong, panitia terpaksa melempar kaos keluar tenda agar warga tidak terus merangsek ke tenda.
Warga yang sudah mendapatkan kaos diminta segera meninggalkan tenda pembagian kaos. Warga datang sejak subuh dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 RI. Panitia menyiapkan 300.000 kaos gratis yang didistribusikan di 5 titik kawasan Monas. Tak hanya pembagian kaos, warga datang ke Silang Monas, Jakarta untuk Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengikuti berbagai lomba. Panitia menggelar berbagai lomba yang dapat diikuti masyarakat gratis, mulai dari lomba makan kerupuk hingga panjat pinang. Panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang seperti penanak nasi, kompor, kipas angin, serta berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara diawali dentuman meriam sebanyak 7 kali. Dalam upacara kali ini, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai inspektur upacara. Sementara bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Infantri Priyo Handoyo dari Komandan Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk pengibaran bendera, Selina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih. Saat ini, Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Petugas penggerek bendera diamanahkan kepada Inyoman Harya dan Nurendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di Seman 7 Banjarmasin. Hormat, senjata! Pemirsa, haru dan bangga mewarnai Paskibraka usai bertugas menaikkan bendera dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana. Ya, sejumlah Paskibraka bahkan meneteskan air mata. Tangis bahagia putra-putri terbaik bangsa tak tertahan usai mereka berhasil menyelesaikan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Istana. Upacara detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan ke-81 RI Senin pagi berjalan lancar tanpa celah. Pasukan pengibar bendera tergabung dalam tim Indonesia Berdaulat ini berkumpul bersama usai berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mereka pun menggelar doa bersama memanjatkan puji syukur atas kelancaran tugas. Bahkan sebagian besar melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan perasaan mereka. Terpilih sebagai Paskibraka dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan tanpa celah menjadi kebanggaan puluhan putra-putri terbaik bangsa. Mereka menyadari tugas ini merupakan tugas mulia yang diimpikan hampir seluruh remaja di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum upacara, pemirsa, kereta kencana mengantar bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Ya, kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT RI tahun lalu. Kereta kencana Garuda Prabayaksa tiba di Istana Merdeka setelah kirap dari kawasan Monumen Nasional. Kereta kencana dikawal 45 pasukan motor polisi militer serta drum band Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Kolonel Kavaleri Angga Lugiana, Primadi lulusan Tidak hanya itu, 114 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe dan 78 pasukan kerajaan Nusantara turut mengawal bendera pusaka dan naskah teks proklamasi. Berarti masih ada beberapa yang tersisa. Nah, ini adalah yang telah berhenti di tengah hadapan. Purna Paskibraka Bianca Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, bertugas membawa bendera pusaka. Sementara Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar, membawa naskah teks proklamasi. Kayu jati
Kereta kencana Garuda Prabayaksa dibuat khusus di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada perayaan HUT RI tahun lalu. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari kata Praba dan Yaksa yang bermakna cahaya besar atau cahaya terang. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertemakan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Betul sekali. Ini kembali seperti yang tadi ada di depan ya, Pak ya. Pemirsa, perayaan HUT ke-81 RI juga dimeriahkan terjun payung prajurit Kopassus TNI. Warna merah dan putih bendera Indonesia membentang di tengah biru langit Jakarta yang dibawa 17 penerjun dari Kopassus TNI. Satu persatu penerjun mengudara dan mengarah ke kawasan Monumen Nasional mengibarkan bendera merah putih langsung disambut tepuk tangan dari tamu undangan di Istana Merdeka. Setelah mendarat dengan sempurna, ke-17 penerjun Kopassus langsung memberikan hormat menambah semarak suasana perayaan HUT ke-81 RI. Sementara itu, helikopter TNI melewati kawasan Istana Merdeka dengan membawa bendera berukuran raksasa 20 x 30 meter sebelum upacara dimulai. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan sesaat lagi Usai upacara pengibaran bendera merah putih, rangkaian demo udara kembali dilanjutkan yang melibatkan 81 pesawat dari TNI dan Polri. Sejumlah pesawat tempur TNI AU melakukan manuver dengan membentuk formasi angka 81. undangan yang kami hormati, kita saksikan Helikopter Nusantara Flight kembali melintas membawa giant flag, bendera merah putih dan bendera logo HUT ke-81 RI yang melambangkan semangat kemerdekaan dan kebersamaan seluruh komponen bangsa. Nusantara Flight terdiri dari helikopter Caracal, Super Puma, dan Dolphin milik TNI AU, AK-64 Apache milik TNI AD, HSS 65 Panther milik TNI, serta helikopter AW169 dari Polri. Garuda Flight melakukan manuver dengan membentuk formasi angka 81. Kemudian dua pesawat angkut A400M melintas di kawal pesawat tempur Rafale yang merupakan alutsista TNI AU. The Jupiters, tim aerobatik pun bermanuver di langit ibu kota. Atraksi pun dilanjutkan dengan manuver bombers oleh pesawat tempur T-501 Golden Eagle. Pesawat-pesawat ini membentuk formasi sebelum akhirnya berpisah di depan istana. Dan menyapa kepada hadirin sekalian. Atraksi menarik ditampilkan salah satunya dari Jupiter Aerobatic Team. Berkat sentuhan teknologi, atraksi udara G80 di Istana Merdeka Jakarta memukau dengan semburan asap warna bendera merah putih. Di sela atraksi, seorang penerbang TNI AU turut mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kokpit alutsista. Kami Elang Muda TNI Angkatan Udara dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Pemirsa, kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Jakarta berlangsung meriah. Perayaan dilengkapi dengan gelaran karnaval kendaraan hias yang diikuti oleh puluhan kementerian dan juga lembaga. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI dimeriahkan dengan gelaran pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Ribuan warga datang bersama kerabat tidak hanya untuk menikmati kuliner, melainkan juga menyaksikan parade kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga. Puluhan kendaraan hias didesain kreatif yang mencerminkan identitas serta program prioritas masing-masing instansi. Tidak hanya kendaraan hias, para peserta karnaval juga memamerkan beragam kostum adat, pakaian pahlawan,
serta merias wajah seunik mungkin sesuai tema utama. Melalui parade ini, masyarakat tidak hanya disuguhkan kreativitas visual, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Fahir Fauzia, iNews melaporkan. Warga tumpah ruah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan kawasan Patung Kuda untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan. Suasana riuh saat Presiden Prabowo melewati kerumunan warga. Warga tumpah ruah membadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara menampilkan puluhan kendaraan hias dari kementerian dan lembaga. Bahkan dimeriahkan dengan kehadiran pasukan berkuda. Tidak hanya di Bundaran HI, ribuan warga di Jabodetabek juga membadati kawasan Patung Kuda untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan. Warga riuh saat Presiden Prabowo melewati kerumunan warga. Acara juga dimeriahkan dengan panggung musik. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, atraksi 81 pesawat gabungan TNI dan Polri meriahkan perayaan upacara HUT ke-81 RI. Kehadiran jet tempur terbaru milik TNI Dassault Rafale menjadi sorotan utama. Bangga kami. Delapan 81 pesawat gabungan TNI dan Polri memeriahkan perayaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Atraksi dipertontonkan di langit kawasan Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat membawa bendera merah putih dan logo 81. Flypass helikopter gabungan TNI dan Polri ini disebut dengan call sign Nusantara Flight. Formasi Nusantara Flight terdiri atas 1 helikopter EC-725 Karakal, 3 helikopter NAS 332 Super Puma, dan 1 helikopter Dopin dari TNI Angkatan Udara. Terimalah salam hormat dan bangga kami. Selain itu terdapat 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat dan 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Indonesia di udara telah tampak di layar Videotron dan bersiap melintas. Here we go, Macan and up. Kehadiran pesawat tempur terbaru milik TNI, Dassault Rafale, menjadi salah satu sorotan utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi jet tempur yang melakukan manuver sukses memukau Presiden Prabowo Subianto dan para tamu undangan yang hadir dengan semburan asap warna bendera merah putih. Kami gelang muda TNI Angkatan Udara dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Negara dan kawasan Istana Merdeka. Rangkaian acara kenegaraan turut dimeriahkan kehadiran sejumlah artis tanah air. Siapa saja? Berikut informasinya. Deretan artis yang hadir di upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja jadi perhatian publik di Istana Merdeka, Jakarta. Selain dihadiri pejabat negara dan tamu, rangkaian peringatan kemerdekaan juga melibatkan sejumlah figur dari dunia hiburan sebagai pengisi acara maupun tamu undangan. Diawali dengan Ratna Sari Dewi Soekarno, hadir secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Perempuan berusia 86 tahun ini datang langsung dari Jepang khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pasangan diva Indonesia, Krisdayanti dan Melly Guslo, mengisi acara dengan berduet menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Happy Salma duduk di deretan bangku undangan.
Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina tentu saja hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wulan Guritno duduk bersebelahan dengan Angelina Sondah. Pasangan suami istri Luna Maya Maxim Bautir duduk sebagai tamu undangan. Ralin Syah juga duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Pedangdut Indonesia Cita Citata dan suami Didi Mahardika yang merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia juga hadir. Lea Sumanjuntak menyanyikan Negeriku dengan penuh makna. Dilanjutkan dengan Dira Sugandi, suara emasnya menyanyikan Rayuan Pulau Kelapa. Kehadiran para pekerja seni dan publik figur ini menegaskan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi wadah kebersamaan bagi berbagai elemen masyarakat dan industri kreatif tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana. Ya, upacara penurunan dilanjutkan dengan kirap pengembalian bendera pusaka. Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Rangkaian upacara penurunan bendera merah putih dimulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Prabowo nampak mengenakan beskap berwarna coklat dengan rangkaian bunga melati yang mengalungi lehernya. Tim pasukan pengibar bendera pusaka yang mengemban tugas pada penurunan bendera adalah tim Indonesia Adil Makmur. Nilse Deliana Inswoji Werimon, perwakilan Provinsi Papua, dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih. Ya, pemirsa, peringatan HUT ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur diwarnai kepanikan saat gempa susulan kembali mengguncang ketika upacara tengah berlangsung. Suasana upacara peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hagodo mendadak tegang. Kepanikan terjadi saat rangkaian upacara berlangsung. Guncangan gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 7.46 waktu Indonesia bagian Barat, membuat peserta berhamburan menyelamatkan diri. Setelah situasi dipastikan aman dan tidak berpotensi tsunami, rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kembali dilanjutkan. Ya, pemirsa, berusaha menyalip kendaraan lain, minibus beradu banteng dengan truk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Baru kejadian kecelakaan nih. Polresel ugal-ugalan nih. Polresel ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max. Innalillahi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah truk adu banteng dengan sebuah mobil jenis minibus. Grand Max sampai ke kolam, nggak tahu nih. Awalnya truk berpenumpang 2 orang melaju dari arah Bandung menuju Kebumen, Jawa Tengah. Saat berada di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, truk bertabrakan dengan minibus dari arah berlawanan yang diduga tengah menyalip kendaraan di depannya. Minibus berisi 8 orang penumpang bertolak dari Jakarta menuju Cilacap. Akibat tabrakan, truk terguling tepi jalan dengan kabin hancur, sementara minibus terbalik dan terperosok ke dalam kolam. Suara benturan keras membuat warga berhamburan ke lokasi kejadian. 6. Jadi semuanya 8 ya? Oh, 8 penumpangnya 8. Yang luka-luka? Yang meninggal kayaknya tadi 4 kayaknya. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Seluruh korban merupakan satu rombongan keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat. Sementara 4 korban luka dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Cuharyono, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Anisha di studio NTMC Polri. Brigadir Anisha, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi pemirsa, saya Brigadir Anisha kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu kita langsung saja menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Jogja yang akan mengarah ke Klaten ataupun Solo masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Jogja ataupun Piungan ataupun Bantul juga pada pagi hari ini masih terpantau relatif lancar. Namun kami bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dari kawasan Yogyakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Simpang PDAM Malang. Arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kota Malang ataupun arah sebaliknya. Situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Arus lalu lintas juga sesekali mengalami kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Serta harap bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan di jalur ini. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Simpang Tugu Kertosuro. Arus lalu lintas dari daerah Klaten yang akan mengarah ke Jogja untuk pagi hari ini terpantau ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Sukoharjo juga terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop serta mengurangi laju karena pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir kita mengarah ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang. Arus lalu lintas dari kota Jogja ataupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang ataupun Pakem terpantau sudah ada peningkatan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau untuk selalu bersabar serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari Mangkuharjo atau Solo yang akan mengarah ke Jombor juga terpantau sudah ada peningkatan, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga pemirsa kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan juga 129 luka ringan. Dari data tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau khususnya bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu tertib berlalu lintas menggunakan helm berstandar SNI dan juga memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya pemirsa, terima kasih Brigadir Anisha atas laporannya dari studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.